Majelis Taklim Khairunisa Kumojing Purbalingga. Dan tak lupa yang membersamai Ambu, yaitu dari Ahwat Bergerak Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada sore hari ini, Allah masih memberi kesempatan kita untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sehat sedaya Ibu? Alhamdulillah, masya Allah. Ya, seperti hari ini cerah sekali. Yang beberapa hari yang lalu mendung kalau di Banjarnegara, tidak tahu kalau di sini sama aja ya mungkin ya. Ya, karena memang langitnya sekarang cerah, secerah kita. Ya, hari ini saya pakai ungu-ungu. Ya, tumben ya Bu ya, pakai ungu. Dan alhamdulillah, kenapa kita pakai ungu-ungu? Memang kita hari ini alhamdulillah Ahwat Bergerak Banjarnegara genap 1 tahun. Tadi kami ada acara milad di gedung Ahwat Bergerak Banjarnegara, yang isi milad itu kita adakan sunatan massal, kemudian ada bazar baju, kemudian ada sayur gratis, baju gratis, kemudian ada terapi gratis, kemudian sepatu dan sandal. Intinya dari pakaian, baju dan sandal. Dan itu pun tidak ada yang tidak terkecuali, ya, semuanya adalah rahmat dan keberkahan dari Allah Ta'ala, yang itu pun berlangsung ya atas ridho Allah kepada seluruh para jamaah Ahwat Bergerak Banjarnegara yang menginfakkan sebagian hartanya. Alhamdulillah, seluruh acara terselenggara dengan baik, kemudian dengan lancar. Sampai tadi kami mau berangkat ke sini, terapi belum selesai karena baru mulai jam 1. Mungkin jam segini pun belum selesai karena terapi ada beberapa penerapis, dari mulai bekam, kemudian totok punggung, kemudian pijat dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan nanti di sini di Kemojing pun sama, tertular dengan kebaikan. Ya, mengadakan bazar baju ibu-ibu yang bajunya sudah tidak terpakai lagi, alias zaman dulu masih langsing, sekarang sudah segede ambu kok masih disimpan, ya. Jangan mimpi untuk kembali lagi menggunakannya, Bu. Karena kemungkinan kayak seperti ambung ini sudah bengkak, tidak mungkin untuk mengecil lagi ya, kecuali sakit. Naudzubillahi min dzalik. Ya, bisa kecil sakit, tapi kita nggak mungkin pakai baju gelambrang-gelambreng lagi sakit ya. Yang dipakai apalagi Bu? Daster lagi ya kalau lagi sakit. Jadi seyogianya lemari yang sudah penuh diturunkan, mumpung ini menjelang Muharram, tahun baru Islam. Ya, kita semuanya akan merayakan tahun baru dengan segalanya yang baru. Maka baju lama turunin, semuanya dibersihin, ya, supaya Allah memberikan kembali baju-baju baru. Jadi yang sudah
tidak muat, yang bajuku dulu tidak begini, ya itu jangan ibu simpan ya. Yang yang masih langsing, ya, yang sekarang sudah berkembang ke samping, ya, berkembang ke samping, tolong diturunkan. Baju yang masih bagus dan layak pakai sebaiknya yang diberikan kepada saudara-saudara kita. Jangan baju yang sudah kita nggak suka kemudian tidak layak pakai baru dikeluarin. Ujung-ujungnya mangkena mboten kangge nggih kumbal mawon. Dan juga nggak tegel ya Bu, baju gamis kok nggak kumbal, ya. Akhirnya bingung, disimpan lagi, ya. Itu seperti itu. Adapun kalau mau dipakai gombal, ya harus dipetil-petil dulu. Mungkin tangannya dipetil, kemudian digunting-gunting seperti benar-benar seperti lap, ya, segi 4 atau mau segi panjang. Jangan sampai berupa baju. Itulah, ya, kebaikan itu, sedekah itu tidak harus berupa uang. Baju yang ada di lemari yang sudah tidak terpakai silahkan. Karena Allah tidak menciptakan langit ke-8, Allah tidak menciptakan hari sampai 8, hari hanya 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 7. Langit pun Allah menciptakan hanya 7 langit. Tidak ada langit ke-8. Maka ibu jangan murka. Bajunya sampai 30. Ya berarti melebihi harinya Allah. Ya padahal Senin nganggo kuning, Selasa biru, Rabu jembon, ya Kamis pakai hitam, Jumat pakai coklat, Sabtu pakai hijau, Ahad pakai biru, ya balik maning tuh Bu dari hari Senin lagi. Nggak ada harinya tambah lagi. Sementara ibu bajunya berapa? 30, coba ibu hitung di lemari. Yang dipakai sih itu aja Bu. Tapi ternyata di lemarinya penuh satu lemari. Penuh satu lemari. Yang dipakai Ringo. Mbah Ringo, ya. Garing tinggo. Padahal numpuk dari satu lemari itu ternyata pakaiannya cuma ibu lagi. Bapak mau sepetil. Ya, coba, ya. Sekarang mumpung tahun baru, ayo diturunin semuanya. Ya, dikemas, kemudian disetrika lagi, di packing, nanti bisa dikumpulin tempatnya Mbak Kiki. Ya, dikumpulin untuk apa? Kita adakan bazar baju gratis. Ya, di mana kita cari tempat yang agak membutuhkan, ya. Pasti banyak di sini yang membutuhkan. Kita berawal dari bazar baju. Kemudian mungkin nanti kita dari Banjarnegara bawa sayur mayurnya. Alhamdulillah kita sudah punya sahabat-sahabat di Pegunungan Batur Dieng yang siap untuk menyuplai sayuran. Masya Allah. Ayo mulai dari sedikit. Tahun baru kita adakan perbaikan baru. Ya, perbaikan, berbuat kebaikan. Jadi nggak cuma ngaji teori, tapi kita praktek. Ya, yang dilaksanakan oleh Ahad Bergerak, kajian rutin tiap hari Senin, kita juga mengundang tablik akbar setiap bulan, dan kita pun praktek ada Jumat Berkah, ya ada santunan kepada janda. Kita punya 100 santunan janda, duafa. Ya, ayo ibu-ibu dikumpulin para janda yang perlu disantunin, ya. Para anak yatim didata. Ya karena itu semuanya kewajiban muslim, kewajiban kita semuanya. Seberapa sih harta yang kita keluarkan? Hanya sedikit sekali. Allah memberikan rizki yang luar biasa melimpah ruah kepada kita. Ya, terutama berupa kesehatan. Ya, kemarin Abu sakit, betapa mahal harganya sakit itu. Ya. Cuma habis 10 botol infus sama suntikan, berapa suntikan, ada 17 kali suntikan, bunyinya aja udah jut. Ya, itu kita nggak di rumah sakit, ya di rumah teman dan tim medis. Kalau di rumah sakit, kemarin teman saya cuma 3 hari aja udah bunyinya 5 juta, 3 hari tidur doang Bu. Ya, cuma tidur doang. Sama apa? Disakitin kita.
Ya, disuntik kan sakit, Bu. Diambil darahnya suntik. Diambil darahnya. Kita sudah disakitin suruh bayar. Ya, gitulah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita ke rumah sakit untuk menginap, tapi kita ke rumah sakit hanya untuk menjenguk teman kita atau saudara kita yang sakit. Karena sesungguhnya sebenarnya sakit itu pun wajib kita inginkan. Karena dengan sakit itu adalah penggugur dosa. Jadi Allah kalau sayang sama kita, pasti kita dikasih sakit. Sebagai penggugur dosa. Jangan sampai kita mau pulang ke hadapan Allah dengan membawa banyak dosa. Sama Allah digugur-gugurin mumpung masih di dunia. Dengan sakit. Bisa dengan apa? Dengan hartanya diambil. Yang ditipu orang, ditipu sama anak sendiri, sama saudara sendiri, ya, tidak masalah, semuanya titipan, ya, karena Allah akan menguji manusia di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Ini akan Abu selalu ingatkan, ya, karena ibu kadang suka lupa bahwa ini ujian, jadi kok nyong tikoyong ini, ya, di dalam surat Al-Baqarah 155. Ini selalu setiap kajian Ambu bahas supaya ibu selalu ingat. Ya. Al-Baqarah 155. 155 yaitu di halaman 150. Halaman 24, Mama. Halaman 24. Ayat 155 surah Al-Baqarah surah kedua. Ini setiap kajian kita kupas tuntas ini tentang ujian. Ya. Surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 155. Halaman 24. Halaman 24. Iya, tidak apa-apa, makanya harus ini juga kan kita lagi belajar. Jadi majelis taklim itu tempat belajar memperbaiki diri. Tempat belajar untuk belajar membuka Al-Quran biar faham tentang surah, ayat, dan cara membuka Al-Quran. Tidak apa-apa, kita pelan-pelan. Bunda mohon dibantu. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, halaman 24, ayat ke 155. Diajarin Bun cara nyarinya biar tahu. Sudah, Mbah langsung ketemu. Nggih. Surah kedua halaman 24 ayat 155. Monggo silakan yang ingin bersedekah, satu huruf adalah 10 kebaikan. Mbah, monggo Mbah. Tiwaos. Ya, sama artinya Mbah. Masih terlihat tulisannya? Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ya, bahwa kata Allah, kami pasti, di situ di garis bawahnya ada pasti.
kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Takut kalau anaknya nggak bisa makan, takut kalau hari tua ibu tidak terjamin, takut kalau hutangnya tidak lunas, takut ya kalau rumahnya nanti di Jabal Bank, takut ya kalau anaknya tidak sekolah, tapi ibu lupa ya, kadang suka lupa, takut akan tidak membawa bekal perpulangan. Yang ditakutkan seluruhnya duniawi, sedangkan akhiratnya ibu lupa akan takut tidak membawa bekal akan pulang. Sementara kalau kita mau mudik, mau piknik, yang dibawa segala macam. Padahal kita pulang untuk selama-lamanya. Dan perpulangan itu tidak tahu kapan dan di mana kita dijemput oleh malaikat Israel. Entah sedang apa. Maka kalau kita tidak siap-siap, rasa ketakutan itu ada hanya untuk milik Allah. Takut kalau pulang kita nggak membawa apa-apa, maka bergegas untuk ke majelis taklim, maka bergegas untuk sholat tepat waktu di masjid kalau bisa, karena supaya dapat berjamaah ya. Terus ada kebaikan apapun ibu cepat-cepat ikut. Ada yang membutuhkan bantuan, ibu cepat-cepat paling duluan. Karena takut ketika kita pulang dijemput kapanpun kita belum dapat sanggup, maka ibu harus takut ya. Dan kata Allah, ini sudah pasti kami uji dengan sedikit ketakutan, kemudian kelaparan. Kadang ibu takut anaknya nggak bisa makan, bagaimana makan nanti ya. Ibu berarti sudah masuk ranahnya Allah, sudah memasuki kekuasaan Allah, yang Allah lah yang mengatur rizki kita, tapi ibu kadang suka memasuki areanya. Padahal Allah sudah akan mengirimkan rizki itu di sore hari, tapi ibu takut ya. Ya, sore hari sudah Allah siapkan rizki, ibu takut duhur gak bisa makan ya, takut duhur kelaparan, akhirnya ono mas kene mas utang tengule mas ya, akhirnya belok ke bank tengul untuk mencukupi kebutuhan ibu. Padahal Allah sudah mempersiapkan sore harinya ada yang mau nganterin duit dari mana, dari manapun. Mungkin rezeki itu datang dari anak, mungkin rezeki itu datang dari suami atau dari saudara, tapi ibu sudah duluan nyegat, ikut masuk ranahnya Allah, masuk kekuasaan Allah, sehingga Allah pun tidak jadi memberikan rezeki. Itu. Jadi sengaja Allah pasti uji dengan kelaparan ya. Kemudian setelah ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Mau sekolah, anak bingung gak ada biaya. Mau dandan rumah, gak punya uang. Ya, sengaja Allah sulitkan rizkinya. Padahal itu kata Allah, itu ujian. Ya. Kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa. Sudahlah sempit rizkinya, orang yang paling kita cintai diambil Allah ya, genap sudah penderitaannya, dikasih ketakutan, dikasih kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Tapi kata Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sampaikanlah kabar gembira. Karena dengan kesabaran ibu yang tadinya lapar untuk duhur, ibu bertahan sampai asar rizkinya ketika asar. Ibu bersabar menahan rasa lapar.
Kemudian untuk anak sekolah yang harusnya SPP bulan ini lunas, ibu belum bisa melunasi apalagi di tahun ajaran baru. Ya. Tahun ajaran baru daftar ulang. Untuk daftar anak sekolah belum ada uang. Ya. Bisa nego. Karena ibu dibikin ketakutan sama Allah. Aduh piye yo, bayar bocah 3 juta, karo 0,5 juta. Belum ada uangnya. Padahal kalau ibu datang ke kepala sekolah minta kebijaksanaannya pasti dikasih. Silahkan ibu mau bayar dicicil boleh. Ya, curhat ini bu ya. Itu pengalaman pribadi. Ya, karena anak saya banyak, jadi saya kalau tahun ajaran baru penuh dengan negosiasi. Ya, iya, perjuangan. Soalnya 45 anak harus sekolah semua. Ya, 45 anak. Tahun ajaran baru semuanya. Jadi untuk keperluan-keperluan yang perlu dinego, kita nego dulu. Yang nggak bisa dinego, untuk keperluan anak beli buku kan nggak bisa dinego, bu, beli buku tulis. Ya, beli seragam nggak bisa dinego, harus bayar karena harus dipakai. Ya, semuanya untuk yang nego-nego bisa nego. Ya, untuk keperluan pribadi, untuk anak-anak, karena anak-anak itu kan beda sama orang tua ya bu. Kalau nggak pakai seragam, dia nggak pakai seragam sendiri minder. Akhirnya nggak mau sekolah, nggak mau berangkat. Orang temannya pada bawa buku, ini nggak bawa buku. Tasnya yang teman-temannya baru, ini tas jelek, nggak mau sekolah. Itu beda sama orang tua. Orang tua sih bawa tas kresek aja mungkin bisa. Anak suruh bawa tas kresek sekolah nggak mau. Ya. Itu bedanya. Jadi Allah akan pasti, kata Allah, pasti akan aku uji. Maka bersyukur. Alhamdulillah ketika Allah uji itu dengan ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau hamba uji dengan ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan harta. Berarti hamba adalah orang-orang yang menurut Allah pantas untuk diuji. Kata Allah, jangan kamu merasa beriman kalau belum aku uji, kata Allah. Maka ketika ibu diuji sama Allah, berarti sudah tercatat menjadi orang yang beriman. Maka bersyukur. Alhamdulillah. Ya, anaknya diambil sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Punya celengan. Kalau anak belum balik, menjadi pelayan surga bu. Jadi ibu punya celengan. Ya, punya celengan ketika punya anak bayi belum balik atau belum balik udah besar tapi belum balik, ya ibu sudah punya celengan menjadi wildun atau wildatun, menjadi pelayan-pelayan surga. Dan itu sudah pasti. Lah kalau sudah punya orang dalam bu di surga, ceritanya udah punya orang dalam di surga bu. Ibu kalau mau masuk lebih mudah nggak sama punya orang dalam apa enggak? Kan lebih mudah karena ibu sudah punya orang dalam. Orang dalamnya siapa? Anak sendiri lagi. Jadi pintu surga udah ada. Mama sini, mae sini, ma. Ya, tinggal di awe-awe. Lah ibu untuk menuju ke sana, ayo jadikan diri kita menjadi orang yang bersabar dalam ujian. Ya, jadikan diri kita orang yang bersabar. Kemudian di bulan Muharram ini adalah tahun baru Islam. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri mumpung Muharram. Ya, kata Allah di surat Taubah, ya, surah ke-9. Ya, surah ke-9 ayat 36. Ayat 36 surah ke-9 At-Taubah halaman 192. Halaman 192. Mbak tuh udah langsung dapat kayaknya. Surah ke-9. Surah ke-9 surah Taubah, At-Taubah. Surah ke-9 ayat 36 halaman 192. Halaman 192 surah At-Taubah
ayat 36. Ya. Surah ke-9 ayat 36 halaman 192. Ayo Mbak. Artinya jadi kata Allah, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12. Ini Allah ngitungnya dengan bulan Hijriyah ya. Hijriyah. Karena bulan Masehi ya, bulan Masehi itu diawali oleh Nabi Isa. Nabi Isa ya, Nabi Isa itu memulai tahun ya, tahun ini dimulai dengan tahun Masehi yang biasa kita pakai karena kita adalah umat Rasulullah SAW, maka seharusnya kita menggunakan tanggalan Hijriyah karena sudah berganti nabi terakhir ya. Kata Allah, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ada 12. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan haram ya. 4 bulan yang disucikan, itulah ketentuan agama yang lurus, maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Bulan keempat itu yang disucikan apa aja ya? Dari mulai bulan apa Bu? Muharram ya, ya, Zulhijjah ya, Zulhijjah karena ada bulan haji ya, bulan haji ya, kemudian Safar ya, Muharram ya. Ini Muharram ini adalah tahun baru Islam ya. Ada 4 yang disucikan, gak boleh mendolimi siapapun, termasuk mendolimi diri sendiri, karena semuanya dilipat gandakan sama Allah ya. Bulan-bulan itu dilipat gandakan sama-sama Allah, baik berbuat kebaikan maupun berbuat kejahatan. Maka eman-eman kalau di bulan Muharram ini ibu tidak melakukan apapun ya. Ada tanggal 9 Muharram At-Tasu'a, kemudian ada 10 Muharram Asyura ya. Ayo banyak berpuasa di bulan Muharram, Senin Kemisnya jangan bolong. Ada Yaumul Bid, kemudian At-Tasu'a, kemudian ada Asyura tanggal 9 dan 10 Muharram ya. Mari berbuat baik di bulan Muharram akan dilipat gandakan ya. Dan jangan lupa Allah selalu akan menguji ya. Tadi di surat Al-Baqarah tadi ya, Allah akan selalu menguji. Maka ibu selalu ingat ya, ujian yang Allah berikan kepada kita
apalagi diuji di bulan Muharram ini, Masya Allah, Allah akan melipat gandakan seluruh pahala. Ya. Ingat-ingat, oh ini bulanmu menjelang Muharram. Tanggal 1 Muharram kapan, Bu? Hari Rabu. Ya, hari Rabu, insya Allah hari Rabu, ya, tanggal 1 Muharram. Maka banyak baca Quran, sholatnya digetolin lagi sunnah-sunnahnya, jangan sampai ditinggal karena kita tidak tahu kapan malaikat Israel akan menjemput kita. Ya, kata orang Jawa ini adalah bulan Suro. Bulan Suro kata orang Jawa bulan sial, keramat. Ya, sehingga kalau zaman kemarin-kemarin, nggak tahu sekarang mungkin sudah banyak perubahan. Ya, mau mantu aja nggak ada yang berani di bulan Suro. Padahal itu bulan tahun baru Islam. Ya, semuanya dihabiskan di bulan Zulhijjah. Ya, semuanya sampai kondangan Siti Nono ping 6. Ya, tiap hari kondangan selama 30 hari. Ya, kecuali Idul Adha. Ya, kondangan terus. Ya. Dan, oh ada juga ya, ada juga. Ya, oh, Masya Allah ya. Coba Bu, nanti kalau mau mantu ambil di bulan Syuro, di bulan Muharram. Orang tidak mau di bulan Syuro, bulan Syuro nggak apa-apa kan ya? Iya, jadi justru aji mumpung ini. Ya di bulan Muharram nggak ada yang nyanyi lagi ya, tamunya banyak ya. Ya, tapi di namanya Zulhijjah ya Allah ya Rabb di bulan haji. Hampir semuanya mantu di bulan haji. Gak tahu ada apa. Memang itu juga sama bulan yang haram, yang disucikan, ya. Tapi kan ada 4 Bu, bisa dipilih. Salah satunya Muharram, ya. Justru Muharram malah pada menyingkir, gak mau melakukan apapun, termasuk mantu, ya. Apalagi mantu 1 suro, wah sangar katanya. Oh iya, ya. Ayo kita rubah mindset kita, rubah pola pikir kita bahwa 1 suro itu adalah tahun baru Islam. Ya. Jadi penanggalan awal Hijriah itu justru di Muharram, ya, awal tahun baru. Maka kalau kita tahun baru Masehi pesta pora ya, ada yang kembang api, kemudian trompet, sampai kita pun ikut kadang merayakan, cuma lihat doang kok nggak ikut merayakan. Lah ibu lihat itu kan ikut merayakan. Ya masa ibu mau menyanyiin kembang api dardor kan enggak. Justru ngelihat ya. Ya. Maka alhamdulillah di Banjarnegara untuk 1 Muharram ini alhamdulillah sudah mulai dirayakan. Ya kemarin saya dengar woro-woro dari kabupaten 1 Muharram mungkin diadakan pawai. Ya pawai obor, Masya Allah luar biasa. Mari ya, Muharram jangan sampai dijadikan momok, dijadikan sesuatu yang sangar ya. Kemudian ada ruatan bumi ya. Biasanya Muharram ada ruatan bumi ini diruat. Kenapa enggak ngeruat diri? Ya. Bumi itu enggak usah diruat tapi meruat diri. Memperbaiki diri ya, mempersembahkan dirinya. Untuk siapa? Untuk Allah. Aku persembahkan diri ini kepada Sang Khalik. Dipersembahkan diri ini. Caranya bagaimana? Ya Allah merintahin apa kita jalanin. Sholat mulai tepat waktu. Sholat sunnah mulai dijalanin. Sunnah puasa dijalanin. Ya, belum kuat kok dengan puasa Daud, ya puasa Senin Kamis dulu latihan. Kemudian nanti ada 13, 14, 15 di bulan Hijriah ada Yaumul Bid. Kemudian setelah Yaumul Bid ya, sehari selang ada bekam. Ya, silakan berbekam karena sunnah Rasulullah SAW di tanggal ganjil 17, 19 dan 21. Ya, silakan berbekam, dikeluarkan darah kotornya. Yang berani fasdu silakan difasdu.
Ya, saya bukan tukang bekam dan bukan tukang basdu, tapi karena ini sunnah Rasul maka saya sampaikan. Rasulullah selalu berbekam di tanggal 17, 19 atau 21 setelah berpuasa, tapi jangan sampai ambil sunnah bekamnya tapi sunnah puasanya nggak dijalanin. Untuk apa? Untuk membersihkan diri, membersihkan usus, bersihin darah-darah kotor, dibersihkan. Apalagi ibu-ibu yang sudah tidak haid, ya, yang masih haid, yang punya rutinitas bulanan, darahnya sudah kotor keluar. Tapi kalau yang tidak rutin, maka dirutinkan dengan bekam atau fasdu. Ya, bekam dikeluarin darah kotornya, itu sunnah. Tapi diawali dengan puasa dulu 3 hari, supaya untuk membersihkan daleman. Kan tubuh ini perlu untuk disembahin. Cara penyembahan diri ke tubuh ini nggak cuma ruatan bumi, tapi ruatan awak, ya, itu dibersihin. Jadi ibu kalau sakit pun tidak nemen-nemen. Allah ngasih sakit, ya batuk pilek ala kadarnya, ya capek ala kadarnya, nggak sampai kena diabetesnya tinggi, tekanan darah tinggi, semuanya serba tinggi. Kalau semuanya serba tinggi nanti jeglek ya Bu. Kalau ceritanya listrik, tegangannya tinggi terus nanti sepaning jeglek. Iya. Yang rendah terus semuanya sama, gulanya rendah, tekanannya rendah, semuanya rendah. Ya kayak ambu yang jeglek kemarin rendah semua, HB rendah ya. Harus turun mesin, kan repot Bu kalau turun mesin. Ya nggak bisa sehari 2 hari, ya turun mesin itu jeglek sama aja. Jadi kata Allah, ayo belajar semuanya yang sedang-sedang saja, yang biasa-biasa saja. Ya, kalau lagi marah, marahnya jangan terlalu. Ya, kalau diemnya jangan terlalu. Semuanya yang biasa-biasa saja, supaya darahnya, tensinya standar. HB-nya standar, ya, kolesterolnya standar, semuanya serba biasa-biasa saja. Ya, melakukan semuanya karena Allah. Pingin ruwat badan, ya, karena Muharram lagi musim ruwat bumi, jadi kita ruwat badan, ya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki diruat, karena ini semua pemberian Allah. Kepingin juga badan ini dihadiahin Fatihah. Ya, jantung ini dihadiahin Fatihah. Ya, paru-paru dielus-elus hadiahin Fatihah. Tangan semuanya, kepala ya, diusap-usap. Bahkan kata hadis Rasul, ketika tangan suami membelai kepala kita dengan aku ridho engkau jadi istriku, ya, dan aku memaafkanmu, berguguran seluruh dosa-dosa kita terhadap suami. Masya Allah. Maka ibu selalu minta dielus ubun-ubunnya oleh suami. Tapi jangan sampai ngelusnya yang benar, ya, ngelus tapi sambil ditatai. Ya, dielus-elus ubun-ubunnya, ya, berguguranlah seluruh dosa-dosa istrinya. Masya Allah. Ketika suaminya ridho ngelus kepala, ya Allah ya Rob. Tapi jarang ya Bu ya, suami minta curcelah ngopo, kau kan sengek. Ya, ya. Iya, nyabutin uban. Jadi ridhonya baru setengah-setengah ya. Cobain Bu, nanti kita pulang kita praktek. Ya, praktek kalau suami pulang ya. Dipraktek, suruh dielus-elus kepala kita sambil kita minta maaf, minta dielus supaya ridho terhadap diri kita. Suami kita ridho kita menjadi istrinya dengan kekurangan. Ya kalau kelebihan nggak usah nggak usah dibahas. Dengan segala kekurangan kita. Kita pun sama ridho atas suami kita dengan segala kekurangan. Ya, kekurangannya diterima semuanya. Ya, karena kata Allah apa ini? Di dalam surat 55 tadi Al-Baqarah kan.
kabarkan kepada sampaikan kepada orang-orang yang sabar, ya, bahwa ini adalah kabar gembira, ya. Kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, kata Allah. Siapa sih orang-orang yang sabar itu? Di ayat berikutnya, orang yang sabar itu ketika tertimpa ujian maka berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dari Tuhanku akan kembali kepadamu. Bahwa intinya lain, biarin aja. Karena kita hambanya Allah. Biarin. Ya. Kalau sudah diingatkan untuk sholat, kok suami belum mau sholat, biarin. Sama Allah, ya Allah. Jadi ya, bertemu dengan Rob kita di saat apa? Di saat sujud, di saat sholat, di saat baca Quran. Ya. Itu. Doa yang paling mustajab itu doa apa? Doa ketika habis sholat. Karena sholat itu adalah pertemuan kita dengan Rabb kita. Pertemuan kita dengan kekasih kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ibu kalau mau ketemu dengan kekasihnya gimana, Bu? Pakai baju yang wangi, pakai baju bagus, dikasih wangi-wangian, ya. Bagaimana kita mau bertemu dengan Rob kita, dengan kekasih kita? Kalau kita bertemu dengan kekasih kita, pakai daster bolong-bolong, pakai rukuh sing apik disimpen, ya, sing elek tinggo, ya. Itu ibu-ibu kebiasaannya begitu. Yang cantik-cantik, yang cakap-cakap mukananya disimpan, dipakainya cuma lebaran doang. Ya. Lebarannya cuma 2 kali dalam setahun, Idul Fitri. Pas kebenaran Idul Fitri juga lagi haid, Idul Adha lagi haid, jadi nggak dipakai sama sekali dalam 1 tahun itu. Ya. Sampai awet, ya. Ada mukena sudah 5 tahun awet masih bagus. Masya Allah. Taruh di lemari yang paling bawah biar nggak kesentuh. Ya. Maka kalau pingin ketemu Rob kita, kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pakai baju yang terbaik, mukena yang terbaik, dikasih wangi-wangian, sajadahnya wangi, rukunya wangi, sehingga kita dalam bersujud betah. Ya Allah, wanginya bertemu dengan kekasih kita, Rob kita. Betah. Ya. Kemudian pakai bajunya mungkin yang tidak, yang meresap keringat karena di tempat kita panas, ya. Kalaupun agak panas berarti siapkan kipas angin supaya dalam bersujud kita nyaman. Jangan sampai cepet-cepet sujud, cepet-cepet salam, cepet-cepet ruku, langsung dibuka. Karena saking gerahnya, saking panasnya. Maka dibikin senyaman mungkin kalau kita mau bertemu dengan kekasih kita, Rob kita. Sajadahnya wangi, rukunya wangi, bajunya bagus. Ditanya sama bapak, maesi maring ngarep maring ngendi ko ayu temen. Arep maring ketemu dengan kekasihku. Itu biar tanda tanya, Bu. Mau menjadi maksiat akhirnya pahalanya 27 ke masjid berjamaah, dapat dosanya 50. Itu ditombok, Bu. Ya. Tombok. Silakan kalau untuk perempuan pakai wewangian hanya boleh di rumah, tidak boleh keluar. Karena bakal menjadi fitnah wewangian itu. Ya. Itu. Jangan sampai wewangiannya pakai PPO, pakai fresh care, pakai balsem, ya. Mau sujud di hadapan Allah, balsemnya ngasih seawak-awak, dibalsemin dingin, ya. Ayo kita rubah pola hidup kita. Kita rubah cara berpikir kita menghadap Allah. Kita belajar dulu perbaikan untuk menghadap Allah. Bajunya yang bagus, yang paling bagus, yang biasa buat kondangan. Kemudian rukuhnya yang paling bagus dan sajadahnya wangi. Dikasih parfum kalau di rumah. Beda, Bu, nanti beda banget. Ibu bisa berbicara langsung dengan kekasih ibu. Ibu bisa berbicara, berdialog langsung seolah-olah Allah itu ada di depan kita. Ya. Dan pasti munajatnya ibu langsung dapat hatinya.
yakin bahwa apa yang disampaikan kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala sampai karena Allah di depan kita. Allah itu senang yang wangi-wangian. Jadi bagaimana cara mengundang Allah dekat dengan kita? Kita pakai wangi-wangian yang disenangi Allah. Dan jangan lupa jangan yang beralkohol ya Bu. Kalau untuk sholat. Jadi jangan yang spray-spray. Ya, yang non spray biasanya kalau spray pakai alkohol. Ya, beli cuma 10.000 murah meriah. Tapi bisa mendatangkan keharmonisan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. 10.000 bisa pakai 1 bulan. Ya, bisa 1 bulan sajadah diolesin, mukena diolesin. Jadi ketika sujud, masya Allah, kita bisa berlama-lama sujudnya. Karena betah dengan wewangian. Dan sesuai dengan selera kita. Jangan sampai kita nggak selera wangi itu, ya, dikasih parfum Fambo. Nanti mendem malah selak pengen bubar. Ya, itu ya cara mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala supaya ujian yang diberikan kepada kita bisa bersabar. Nanti Allah memberi kekuatan. Allah kasih ujian terus. Kenapa sih aku tuh belum selesai ujian yang satu ditambah lagi ujian yang lain. Bersyukur Bu, alhamdulillah, berarti Allah sangat sayang kepada kita, Allah sangat cinta kepada kita, sehingga kita diuji terus. Coba Ibu punya anak kecil yang lucu banget, rambutnya keriting ikel, putih, montok, ginak-ginuk. Kayaknya Ibu kalau mau memberikan sesuatu tentunya mesti yang disuruh nyanyi dulu. Cuma ngasih permen 1, kon nembang dengan ngasih 5 menit. Ya, mau dikasih makan apa, dicemil-cemil dulu sampai nangis. Saking apanya Bu? Saking Ibu gedetnya, saking Ibu senengnya, saking Ibu sayangnya sama anak, sehingga minta apa-apa sama Ibu dikasih, dimainin dulu, dikerjain dulu. Begitupun Allah. Saking senangnya sama Ibu, kalau Ibu meminta selalu menangis, selalu merintih, ya Allah, tolong ya Allah, solehkan suami hamba ya Allah. Terus sama Allah dikasih ujian, supaya apa? Air mata Ibu selalu menetes dalam doa, selalu merintih sama Allah, dan itu yang Allah suka. Allah suka dengan rintihan, dengan air mata yang jatuh menetes di bumi. Bahkan air mata yang jatuh menetes di bumi, ya bumi pun ikut mengamini doa-doa kita. Tapi kalau kita berdoa kok tanpa menangis, tanyakan Bu sama hati kita. Kenapa sih hati kita ini kok bandel banget sampai nggak bisa menangis di hadapan kekasih kita? Ya, maka sholat, baca Quran. Setelah baca Quran, didekap Qurannya. Meskipun kita cuma baca Fatihah, diliatin hurufnya. Ya Allah, ini huruf Allah yang membuat, Allah yang menulisnya. Ya, rangkaian-rangkaian hurufnya indah didekap. Ya, dicium Qurannya, masya Allah. Dilihat lagi huruf demi hurufnya. Fatihah itu seperti apa? Dilihat betapa indah tulisannya. Itu cara kita berdekatan sama Allah. Setelah baca Quran jangan disia-siakan. Karena itulah waktu mustajab untuk berdoa. Meskipun kita cuma baca Fatihah. Ibu belum bisa baca Quran, baca aja, dibuka surat Fatihah. Meskipun Ibu hafalan, lama-lama dilihat Alhamdulillahirabbil alamin. Dilihat dipendelengit terus. Oh, iki ono 7 bunderan. 7 bulet-bulet di akhir kalimat. Tidak apa-apa. Nanti Allah akan menuntun Ibu untuk belajar Al-Quran. Ya, akan belajar Al-Quran, dituntun terus sama Allah. Dan Ibu rasakan ketenangan hati. Meskipun punya hutang, tapi tenang hatinya. Ada nggak Bu yang punya hutang kemerungsung? Utangnya mung 100-200 tapi kemerungsungi kaya wong duwe utang 1 miliar. Ya, pernah kan?
Ketika kita jauh dari Allah, ketika kita belum pernah menginjakan majelis taklim, itu punya utang 200.000 kayak utang 2 miliar. Kemerungsung. Dina-dina mikir kepriwareng nyicil, ngesuk dong nyicil, ya. Dino iki urung ono, ngesuk maning, wis kemerungsung. Ya. Sekarang meskipun punya hutang 2 miliar, kalau kita dekat sama Al-Quran, sholatnya dijaga, insya Allah tenang hatinya. Kenapa tenang? Ada Allah yang bisa melunasi hutang-hutang kita. Karena rezeki kita sudah diatur sama Allah. Punya hutang pun, ya pastinya Allah yang akan melunasi. Dengan cara apa? Ibu gak usah ikut mikir. Kata Allah, biar aku yang memikirkan itu. Yang wajib ibu lakukan hanya kamu menyembah aku, kata Allah. Apa yang aku perintahkan, lakukan. Salat 5 waktu, baca Quran, puasa Ramadan, berbuat baik dan taat sama suami. Udah, Allah jaga semuanya. Allah jaga rizkinya, Allah jaga kesehatannya, Allah jaga suami dan anak-anaknya. Semuanya akan Allah jaga. Ya, karena kita adalah hamba. Bagaimana sih Bu seandainya nih kita nih lagi zaman kerajaan Bu. Ibu kan pernah nonton film raja-raja gitu ya. Lagi zaman kerajaan. Hamba sahaya itu seperti apa sih Bu? Ya jalan we ngasih ngesot nang ngarepe raja. Enggak berani menatap raja, temungkul karo ngesot. Diperintah raja sumun dawuh nggih paduka raja. Kita sama Allah itu harus seperti itu, ngesot di hadapan Allah. Paribahasanya ya semuanya nggih Gusti Allah kula manut apa yang kowe tak we ujian kula manut Gusti Allah. Kowe tak we ora tak we duit kula manut Gusti Allah. Manut kula manut apa yang panjenengan tumiboke tenggen kula tak manut. Yang kula lakukan adalah hanya beribadah, kata Allah. Aku ciptakan kamu itu hanya untuk beribadah. Ya udah lakonono ibadah, salat, puasa, baca Quran, selesai. Apalagi perempuan. Karena rizki perempuan itu sudah ditanggung sama laki kita, sama suami kita. Atau nggak punya suami berarti sama bapak, nggak sama bapak sama suami, sama anak laki-laki. Sudah ditanggung Bu. Jadi ibu nggak perlu ngetan ngulon nyari rizki sampai endas jadi sikilnya jadi endas. Dibulak wale areng melaku berarti kayang. Ya. Ndas nang ngisor sikile nang dhuwur. Jangan, enggak perlu. Kita kewajiban kita hanya beribadah. Coba kita bersama-sama lakukan apa yang Allah perintahkan. Salat tepat waktu. Belajar dulu salat tepat waktu. Kok hurung iso ya 5 waktu, ana zuhur tepat waktu, asar tepat waktu, maghribe mandan mulur. Ya, wis maghrib tekan tepat waktu, isyae jam 09.00 karena ketabrak ana tamu, ana kanca, nonton TV, ya, kelalen HP-nan, keturun dan lain-lain. Coba ibu perbaiki dalam 1 hari aja. Salat tepat waktu dulu. Wangel Bu. Salat tepat waktu 5 kali salat tepat waktu dulu. Begitu adzan salat. Itu dulu coba sampai 40 hari dilakukan itu. Tepat waktu dulu, jangan kemana-mana dulu. Setelah 40 hari kok lulus ya, kemudian nanti memperbaiki salatnya. Ya, tambahi lagi sunnah-sunnahnya. Bab salat terus diperbaiki Bu. Insya Allah kalau sholatnya baik, kehidupannya ikut baik. Gak cuma kehidupan ibu, tapi kehidupan seluruh keluarga ibu. Dari mulai suami, anak, ya, cucu, semuanya akan baik. Itu janji Allah. Dan janji Allah gak pernah ingkar. Selalu Allah kabulkan. Ya,
Demikian yang bisa Ambu sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini, bulan yang disucikan Allah, kita bisa berbuat banyak kebaikan supaya amal kita bertambah di bulan Muharram ini, di bulan yang penuh keberkahan. Sebelum kita tutup, mari kita doa bersama. Ambu akan membacakan suratul Fatihah. Silahkan ibu punya hajat dan doa masing-masing. Semoga di bulan Muharram ini Allah kabulkan seluruh hajat dan doa-doa kita. Mari kita mulai dengan baca istighfar 3 kali, kemudian hamdalah 3 kali, kemudian salawat 3 kali, baru berdoa. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Silahkan doa dan hajat masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hajat dan doa-doa kita terkabul semua. Semoga apa yang diminta, dihajatkan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya pada sore hari ini Allah kabulkan. Insyaallah seluruh langkah Bunda ke majelis ilmu Allah catat sebagai pahala jariah, menjadi amal soleh yang insyaallah kebaikannya akan menjadi kebaikan yang turun-temurun sampai dzurriyyat, sampai anak cucu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun.